bikin hidup mereka hancur, bikin hidup mereka berantakan. Saudara-saudara, orang-orang yang menjadi pelayan dunia, orang-orang yang menjadi budak-budak dunia, hidup mereka sengsara, hidup mereka hancur karena mereka lebih rela meninggalkan Allah karena harta daripada meninggalkan harta karena Allah. Maka sekali lagi saya nasihati, sekali lagi saya sampaikan, sekali lagi saya katakan untuk saudara-saudara semua, tinggalkan perkara-perkara dunia. Yang dimaksudkan dunia adalah perkara-perkara yang menjauhkan hubunganmu dengan Allah. Jikalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan harta itu. Jikalau pekerjaan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pekerjaan itu. Apapun itu, jikalau perkara itu menjadi sebab jauh hubunganmu dengan Allah, maka tinggalkan perkara tersebut. Tinggalkan dunia. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkanmu. Apa maksudnya dunia meninggalkanmu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saudara-saudara, segala sesuatu yang bernyawa, berjiwa, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang berada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajha. Segala sesuatu, zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah, akan hancur, akan binasa kecuali Allah. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Saudara-saudara, syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Coba kalian lihat di tengah-tengah kalian, berapa banyak orang-orang yang masih muda tetapi mereka mati. Berapa banyak orang-orang yang sehat, enggak sakit, tapi mereka mati. Tidak cukupkah itu menjadi pelajaran bagi kalian bahwasanya kematian itu datang tanpa pemberitahuan? Saudara-saudara, kematian datang tanpa pemberitahuan, dan kematian adalah sebaik-baiknya pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, wahai imam, berikan aku nasihat. Apa kata Imam Ali? Sebaik-baiknya nasihat bagi orang-orang yang hidup adalah kematian. Maka selama nyawamu masih berada dalam jasadmu, mumpung engkau masih bernafas, mumpung engkau masih hidup, berbuatlah kebaikan, taatlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab nanti kalau engkau telah mati, engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi, engkau tidak berdaya lagi. Saudara-saudara sekalian, untuk dalam berbuat baik, jangan pernah engkau menunda-nunda berbuat baik, jangan pernah menunda-nunda untuk kebaikan, karena kematian datang tanpa pemberitahuan. Kita orang-orang zaman sekarang, kita mau sholat entar aja besok, mau puasa entar aja besok, mau pakai jilbab entar aja besok, mau taat entar aja besok, mau tobat entar aja besok. Sekarang bermaksiat aja dulu, sekarang berbuat dosa aja dulu, sekarang buka jilbab aja dulu, sekarang memperlihatkan aurat saja dulu, sekarang mabuk aja dulu, sekarang narkoba aja dulu, sekarang judi aja dulu, besok baru tobat, besok baru taat, besok dan besok. Besok bukan waktu milik kalian. Yang telah berlalu dari umur kalian bukan milik kalian. Waktu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik yang telah berlalu bukan milik kalian. Yang akan datang juga bukan milik kalian. Ad-dunya sa'ah, dunia sesaat, dunia ini sekejap. Yang telah berlalu bukan milik kita, yang akan datang bukan milik kita. Terus kapan milik kita? Sekarang adalah waktu milik kita. Maka jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat taat, untuk berbuat patuh, dan untuk berbuat kebaikan. Saudara-saudara sekalian, kullu nafasin min anfasik kal jauhar la tugawwam bil ghimah. Setiap nafas yang keluar dari hembusan nafasmu, setiap hembusan nafas yang keluar dari dirimu, itu adalah permata yang tidak ada nilainya, permata yang tidak ada harganya. Saudara-saudara, di dunia kalian mau cari apapun bisa kalian dapat. Kalian mau cari istri yang cantik, suami yang ganteng, kalian mau cari pangkat jabatan, mau cari harta segunung, emas segunung, bisa kalian dapatkan. Tetapi waktu, tetapi umur kalian bisa dapatkan di mana? Nggak ada yang akan menjual umur, saudara-saudara. Nggak ada toko yang jual umur. Bapak ibumu tidak bisa memberikan umurnya walaupun sedetik kepadamu. Suami tidak bisa memberikan umurnya kepada istri. Istri tidak bisa memberikan umurnya kepada suami. Maka beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok.
wa bana gabrahu gabla an yadkhulah. Beruntung, berbahagia orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Maksudnya bangun kubur bukan berarti menggali kubur, akan tetapi menyiapkan bekal-bekal untuk kalian bawa dalam kubur. Saudara-saudara, dalam kubur engkau sendiri, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada kekasih, nggak ada orang tua menemani anak dalam kubur, nggak ada anak menemani orang tua dalam kubur, nggak ada suami menemani istri dalam kubur, nggak ada istri menemani suami dalam kubur. Dalam kubur engkau sunyi, sepi, sendiri, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada sahabat, tidak ada kekasih. Yang ada hanyalah amal-amal yang ketika engkau lakukan masih hidup, itulah menjadi sahabatmu dalam kubur, itu akan menjadi kawanmu dalam kubur, itu akan menjadi kekasihmu dalam kubur. Maka dunia adalah tempat menanam, akhirat adalah tempat memanen. Sedangkan al-kubru awwalu manzilatil akhirah, kubur adalah rumah pertama akhirat. Apa-apa yang kau tanam di dunia akan engkau gali, akan engkau petik ketika engkau berada di rumah pertama akhirat, yaitu kubur. Kalau di dunia engkau menanam sesuatu yang baik, maka di dalam kubur engkau pun akan memanen sesuatu yang baik. Tapi kalau di dunia engkau menanam sesuatu yang buruk, dalam kubur engkau pun akan memanen sesuatu yang buruk. Sekali lagi, saudara-saudara, di zaman ini fitnah akhir zaman di mana-mana. Kalau engkau ingin selamat, berpegang teguhlah kepada Al-Quran, berpegang teguhlah kepada sunnah Rasulullah, berpegang teguhlah kepada para ulama-ulama yang mengikuti para ulama-ulama salaf. Jangan engkau mengikuti para ulama-ulama khalaf, jangan engkau mengikuti ulama-ulama khalaf yang bikin fatwa seenak udulnya, yang bikin fatwa seenak bacotnya, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, membatalkan yang sah dan mensahkan yang batil. Ulama-ulama yang menjadi kera-kera bersorban, yang mengadu domba umat Islam, mengadu domba para ustadz, para kiai dengan para habaib, jangan pernah engkau ikuti. Engkau pengen selamat, ikuti para ustadz, para kiai, para ajengan, para mama yang lurus, yang mengikuti jalan para aslafun saleh. Kalau engkau pengen selamat, ikuti para habaib, cintai para anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat engkau punya hidup dunia dan akhirat. Engkau akan di akhirat dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum saya tutup, saya ingin membawa beberapa hadis karena saya tidak bisa lama. Saya dalam keadaan sakit, saya udah 4 hari gak pulang. Saya berangkat dari pesantren hari Sabtu. Hari Sabtu saya ceramah di daerah Cianjur semua. Hari Minggunya, Minggu malam saya ceramah ada 5 tempat di Jampang, Surade, Sukabumi. Kemudian Sabtu malam Minggu, malam Senin semalam saya ceramah di Pelabuhan Ratu, di Baros Serang, sama di Petir Serang, 3 tempat. Tadi dari Petir saya ceramah jam 3 pagi. Selesai jam 3 dari Petir, saya langsung ke Ujung Kulon, sampai di Ujung Kulon subuh. Tadi jam 11 ceramah di Ujung Kulon sampai jam 12, sampai sini jam 1. Ya, sekarang udah mau jam 2, sampai di sini jam 1. Jadi 4 hari saya nggak pulang, kurang istirahat. Doakan agar Allah kasih saya kesehatan. Ini semua saya lakukan semata-mata karena kecintaan saya kepada kalian sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, siapa yang mau pergi pagi, pergi 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu untuk berdakwah, menyampaikan ajaran datuknya, menyampaikan ajaran kakeknya, suara habis, capek, lelah. Ini bukan pekerjaan. Kalau ada yang berkata Habib Bahar pekerjaannya dakwah, Habib Bahar pekerjaannya ceramah, ini bukan pekerjaan, tapi ini adalah kewajiban. Kalau pekerjaan adalah lahan untuk mencari uang, pekerjaan adalah lahan untuk mencari nafkah. Ini bukan pekerjaan saya, tetapi ini adalah kewajiban saya untuk menyampaikan ajaran-ajaran kakek saya, untuk menyampaikan ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka bagi saya tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek, tidak ada kata jauh untuk menyampaikan berdakwah, menyampaikan ajaran Nabi Muhammad, menegakkan syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang terakhir, saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza istaka minhu udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Rasulullah bersabda, perumpamaan seorang mukmin
di dalam saling menyayangi, di dalam saling mengasihi, di dalam saling bantu membantu, bahu membahu, dalam saling tolong menolong. Perumpamaan seorang mukmin bagaikan satu